Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Rusdi dari kelas TDA 1A dengan NIM 2112200017. Pada hari ini, tanggal 12 Desember 2021, saya akan melaksanakan ujian mid semester dengan melakukan pembuatan video praktek yang berkaitan dengan jangka sorong dengan mikrometer skrup. Baiklah, saya akan memperkenalkan alat dan bahan yang akan saya gunakan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan alat dan bahan apa saja yang akan saya gunakan pada praktek kali ini. Bahan utama yang akan saya gunakan adalah salah satu alat, yaitu jangka sorong. Alat kedua adalah mikrometer skrup. Sedangkan bahan yang akan saya gunakan adalah koin, kelereng, tutup botol. Itulah bahan yang akan saya gunakan pada praktek hari ini. Baiklah, berikutnya saya akan menunjukkan dan menjelaskan apa itu jangka sorong dan juga memberitahu benda apa saja yang bisa diukur menggunakan jangka sorong. Jangka sorong adalah alat yang digunakan mengukur diameter suatu benda. Jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda dan kedalaman suatu benda. Benda yang dapat diukur oleh jangka sorong adalah kelereng, tutup botol, dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah mikrometer skrup. Mikrometer skrup adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur bermacam-macam benda berukuran yang sangat tipis. Mikrometer skrup memiliki ketelitian atau keakuratan sebesar 0,01 mm. Benda yang dapat diukur menggunakan mikrometer adalah koin, kabel, kawat, dan juga tebal keramik. Cara penggunaan jangka sorong adalah: pertama, kendorkan skrup pengunci pada jangka sorong. Kedua, buka atau geser rahang jangka sorong sesuai dengan ukuran benda yang akan diukur. Jepitkan benda yang akan diukur. Setelah benda terjepit, bagian sekup pengukur agar benda tidak bergeser. Setelah itu, bisa kita lihat hasil dari pengukuran jangka sorong dengan cara melihat angka pada skala utama dan skala Nonius. Cara penggunaan mikrometer skrup adalah: pertama, lebarkan poros sesuai dengan ukuran benda. Kedua,
Letakkan objek yang akan diukur di antara poros mikrometer. Ketiga, putar tumbler hingga objek benar-benar terjepit. Jika objek sudah terjepit, kunci objek dengan pengunci yang ada agar objek tidak bergerak lagi. Lalu dilanjutkan dengan membaca hasil. Cara penggunaan jangka sorong adalah: pertama, kendorkan skrup pengunci pada jangka sorong. Kedua, buat atau geser rahang jangka sorong sesuai ukuran benda yang akan diukur. Jepit benda yang akan diukur. Setelah benda terjepit, kunci bagian skrup pengukur agar benda tidak bergeser. Setelah itu, bisa kita lihat hasil dari pengukuran jangka sorong dengan cara melihat angka pada skala utama dan skala nonius. Baiklah, pengukuran tutup botol menggunakan jangka sorong. Hasil yang didapat dengan cara melihat angka yang ada pada skala utama dan skala nonius adalah 29,31 mm, yaitu dengan cara menambahkan skala utama dan skala nonius. Cara penggunaan mikrometer skrup adalah: pertama, lebarkan poros sesuai dengan ukuran benda. Kedua, letakkan objek yang akan diukur di antara poros mikrometer. Ketiga, putar tumbler hingga objek benar-benar terjepit. Jika objek sudah terjepit, kunci objek dengan pengunci yang ada agar objek tidak bergerak lagi. Lalu dilanjutkan dengan membaca hasil. Hasil pengukuran pada skala utama dan skala nonius. Hasil yang didapatkan setelah melakukan pengukuran koin menggunakan mikrometer adalah dengan menjumlahkan angka dari skala utama dan skala nonius. Angka atau hasil yang didapatkan adalah 3,04 mm. Kesimpulan dan penutup:
telah saya melakukan percobaan pengukuran suatu benda menggunakan jangka sorong dan mikrometerskop. Bisa atau dapat saya simpulkan bahwa pengukuran benda menggunakan mikrometerskop lebih teliti atau ukuran dibandingkan dengan menggunakan jangka sorong, karena mikrometer memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm. Baiklah, percobaan yang telah saya lakukan. Jika dalam pembuatan video saya mendapatkan kesalahan atau kekurangan, saya memohon maaf. Demikian, saya Daud Rusdi mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Rahmat Noprianda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.